Halo teman-temanku. Aduh. Hai. Ya ampun, gue udah lama gak ngonten di dalam kamar kecilku. Dan kali ini gue ditemani dengan beberapa lighting baru. Nanti gue kenalkan kalau teman-teman penasaran. Gue habis melengkapi lighting murah, bener-bener buat pemula, termasuk yang kayak gini-gini lucu ya. Ya teman-teman, video kali ini dalam rangka gue bisa menerima dan berdamai dengan diri sendiri atas kejadian yang menimpa gue kemarin, yaitu jeng. Buat teman-teman yang ngikutin Instagram, sedikit banyak udah tahu cerita di balik perban yang malang ini. Sekarang sih udah bisa digerakin sedikit ya, tapi gue masih butuh teman-teman gue seperti yang satu ini. Pertama, ini si Toge dan ada si Tocil. Aduh bentar. Nah, ini si Tocil ya, alias tongkat kecil. Ini tongkat Toge ya, tongkat gede alias panjang. Pertama-tama kejadian itu 7 hari pertama gue masih 2 tongkat, tapi untuk sekarang gue udah bisa 1 tongkat. Jadi teman-teman, 3 hari pasca kejadian gue kejepit motor, jujur sedih dan terpuruk yang pastinya, karena 2 minggu lagi terhitung dari kejadian waktu itu, 3 minggu kurang lah, itu gue emang udah rencana untuk melakukan perjalanan menuju Sabang ya, dalam rangka kemerdekaan. Gue udah rencanakan, gue udah rancang dengan begitu indah, tapi ya mungkin emang belum jodohnya, belum takdirnya dari Allah, belum diridhoi oleh Allah. Emang gue sangat sedih ya 3 hari pertama gitu. Dan tapi ternyata gue gak sendirian. Gue bareng sama Ichibut, auntie gue alias bude gue ya. Ternyata dia mengalami crash di tengah-tengah perjalanan dia. Kalau gak salah dia lagi di US. Dia sama ankle juga, dia kehimpit juga. Bedanya mungkin dia lebih parah, tapi karena sepatu dia mungkin lebih proper, entah juga ya, namanya juga udah pejalan berkomitmen berkeliling dunia, yang pastinya emang jauh di atas gue level sepatunya ya. Itu mungkin emang sedikit terbantu. Coba kita lihat, tonton bareng-bareng videonya. Ini BTW dia adalah cewek asli Belanda, umur 34 tahun. Wow, umurnya masih mudaan gue ya. Tapi dia memutuskan belum membangun keluarga demi melakukan perjalanannya. Kalau cewek bule sih mungkin masih gampang ya. Tapi kalau menurut gue cewek Indonesia, muslim di Indonesia mungkin ya, kebanyakan mayoritas muslim, dengan adat istiadat dan agama dan pandangan masyarakat terkait wanita yang sendirian riding tuh pasti masih beda deh pandangannya dengan bule di luar ya. Lingkungannya, supportnya tuh beda, jadi rasanya jauh lebih privilege dia ya. Nah oke, kita langsung tonton aja. Jadi ini dia di gravel gitu di suatu daerah di Nevada desert. Nah dia sih dari awal udah nggak yakin ya sama dia ngetrail ini. Dia udah bilang kayak nggak gampang gitu guys ya gitu. Terus ya udah di situ dia lihat ya, seret, begitu cepet ya cuy. Ini dia bener-bener terjepit, hampir sama kayak gua kronologinya, terjepit di antara motor dan dia alas di bawahnya. Bedanya gue trotoar dan dia emang gravel, dan dia begitu cepat, singkat, seret langsung. Dan kerennya lagi, dia masih oh ya kalau nggak salah dia muter balik dia. Jadi dia muterin motornya untuk balik. Tuh bayangin, dengan kaki ankle-nya kena kejepit kayak gitu, dia muterin motornya tanpa di riding ya. Gak mungkin di riding ya, udah berat kakinya. Jadi dia muterin sendiri gitu. Dia lanjut riding balik, entah meminta pertolongan. Pokoknya dia memutuskan untuk balik ketimbang jalan ke depan. Mungkin jalan ke depan lebih jauh ketimbang keputusannya untuk balik ke arah awal dia jalan. Intinya gue merasa hubungan gue dan si bude Cibut itu makin erat. Dan akhirnya gue yang tadinya gue sedih dan terpuruk, akhirnya gue kayak, wah iya ya, bude gue aja yang emang udah ngeplan jauh-jauh hari merancang perjalanan yang indah muterin US, itu tuh rasanya ketika dia kejadian begini, kena ankle, dia pasti bakal jauh lebih tertekan dan lebih sedih. Dan akhirnya dia harus merancang plan B berikutnya. Gimana nih nasib perjalanan dia? Gue harus bener-bener lebih banyak bersyukur lagi, karena Allah mungkin belum meridhoi gue perjalanan kali ini. 3 minggu sebelum gue jalan ke Sabang, gue udah dikasih accident begini. Ya positif thinking aja, mungkin gue emang udah harus jalan dengan mahromnya ya guys ya. Nah, jadi untuk kronologinya gue bakal ceritain. Di suatu hari yang cerah dan indah dan happy, gue memulai hari untuk berangkat dengan naik Gojek untuk pergi menjemput motor versis gue di Kawasaki Bintaro. Waktu itu gue servis udah agak lamaan karena gue agak banyak kegiatan lain, sehingga tuh motor parkir lama di servis ya. Maksudnya sekalian dititip nginep di Kawasaki Bintaro. Firasat gue yang pastinya happy hari itu karena gue gak sabar ketemu dengan kekasih lama gue, itu Kawasaki versis. Momennya juga seru waktu gue
naik Gojek karena pertama kali gue ketemu sama drivernya, dia langsung bilang, Fitri Tania yang tiktokers ya? Jujur momen-momen yang seperti ini bikin gue happy dan semangat karena gue begitu senengnya ketemu teman baru yang emang secara online udah kenal gue. Dan kebetulan Doi juga jurnalis, jadi kita selama perjalanan sangat happy karena kita saling sharing, kasih masukan tentang konten-konten gue dari perspektif dia sebagai seorang jurnalis. Pokoknya perjalanan itu happy banget dan gak ada firasat apapun. Nah, setelah sampai di Kawasaki Bintaro, gue gak lama-lama langsung ngurusin pembayaran, nyalain motor dan berangkat. Waktu itu mengarah ke Restomax Lebak Bulus. Untuk tiba ke Restomax Lebak Bulus itu gue lewatin Bundaran Pondok Indah ya. Sebelum hampir tiba ke Bundaran Pondok Indah kan lampu merah. Nah, biasalah yang namanya lampu merah, mobil-mobil udah padat itu kan pasti motor mengalir di sebelah kiri, termasuk gue. Waktu itu gue ikutin motor-motor lain, tapi gue merasa emang rada ngeblank. Gue agak mepet nih sama spion di mobil sebelah kanan gue. Akhirnya gue mencoba menjaga jarak, tapi gue lagi kehilangan keseimbangan. Pertama, gue mungkin agak begadang semalamnya. Yang kedua, gue udah lama banget gak bawa motor Kawasaki Versys, kan beda ya sama KTM. Gue kemana-mana udah pakai KTM terus nih. Berat itu kalau udah jalan udah sama aja lah ya. Bahkan motor yang terberat kayak GS K51 aja, kalau udah jalan tuh enteng. Tapi ketika lagi berhenti, emang berat itu sudah menjadi ujian kaki kita. KTM sama 6,5 Versys itu beda 50-60 kg. Gue berusaha menghindari spion mobil. Ternyata gue kehilangan keseimbangan. Udah gue gak percaya diri. Gue biasanya kalau udah gak percaya diri, gue langsung nurunin kaki dong. Kita catapakan sebelah kaki kiri gue jinjit, gue merasa kok kaki gue gak dapet pijakan aspal ini bos. Gue ngeblanknya adalah biasanya ya, pada hakikatnya harusnya pandangan kita tuh kita harus tahu berapa meter di depan kita ada apa aja sehingga kita siap ketika kita harus ada emergency case gitu kan. Maksudnya aku tahu kalau di depan situ kan ada got yang menurun ya, di situ tuh ada gotnya yang menurun kayak gini, habis itu baru trotoar. Nah harusnya gue udah tahu di situ cara napaknya kayak gimana, tapi karena ngeblank kembali lagi ini adalah salah satu bagian dari human error kali gitu ya, karena napaknya nggak nyampe. Akhirnya ya udah gue udah keburu motor gue oleng begini dan kaki gue nggak sempet untuk keluar dari trotoar. Abis got menurun, ini trotoar, kaki gue udah gue bisa keluar dari si trotoar, ngangkat gitu ya. Ya udah seperti gambar di samping sini atau sebelah sini. Ini gue gambar sketch buat share cepet di story Instagram. Semoga dipahami, intinya kaki gue kejepit trotoar. Pertama kali kejepit gue ngerasa, kok mati rasa banget nih, mati rasa banget. Dan yang gue takutkan pertama kali kalau setiap gue jatuh adalah, ya Allah, tolong kasih tahu ini patah tulang atau enggak, karena sejujurnya gue paling takut sama patah tulang. Nah yang pertama kali gue inget yang ngebantu gue itu adalah abang-abang Kanebo. Makasih banget bang ya, semoga selalu berkahi hidupnya, selalu sehat. Dia langsung sibuk lari ke gue, terus gue kayak langsung bilang, Pak ini kaki saya mati rasa pak, mati rasa pak gitu. Pak tolong pak, tarik saya pak, tarik saya. Itu ya udah gue langsung tanya juga, Pak tolong pastiin pak ini bukan patah tulang pak, gimana pak, bapak bisa nggak pastiin? Yaudah intinya ini adalah hal bego yang pernah gue lakukan. Kalau kalian mau bego-begoin gue, gak usah capek-capek karena gue juga udah selesai masanya membego-begokan diri gue. Kayak sedang lagi ngeblank, gak fokus, kurang tidur. Pernah dibilang sama salah satu temen Instagram, dia bilang ya udah kak, emang motor kakak itu bukan buat cewek. Sebenarnya gue pengen banget ngebantah, kita itu kan setiap harinya ditakdirkan untuk belajar dan belajar kan sampai ajal menjemput. Gak ada finishnya dalam belajar. Ya udah, ini adalah pembelajaran. Untuk pilihan gue berhenti atau enggak, kembali ke kita masing-masing loh. Dan gue punya 1000 alasan untuk tetap bisa lanjutin perjalanan gue ke depannya bersama motor gue. Yang harus gue lakukan bukan untuk trauma, tapi gue harus makin hati-hati, apalagi masalah kondisi gue kurang tidur. Dan ada satu quotes dari teman Instagram yang bikin gue tenang juga, sederhana tapi maknanya juga menyejukkan. Tentang Kak Fitri, Sabang itu nggak bakal kemana-mana, kakak kapanpun bisa kesana. Jadi ya udah, Sabang tunggu aku sehat ya. Nah waktu kejadian itu, gue kan emang mengarah ke Restomax Lebak Bulus. Gue udah janjian sama teman-teman Restomax untuk jalan bareng ke Restomax Pondok Kelapa. Jadi buat yang belum tahu, Restomax adalah salah satu tempat cuci motor premium untuk perawatan motor teman-teman. Jadi gue pengen bilang makasih buat teman-teman kayak Reza, Pak Sentot, Banyu, dan yang lainnya. Gue bersyukur banget teman-teman Restomax sangat sigap untuk menolong gue. Jadi untungnya itu deket ya, nggak terlalu jauh dari Lebak Bulus ke tempat kejadian gue. Jadinya mereka bisa bantuin gue. Nah ini yang gue bingungin, urut atau ke dokter. Jadi waktu gue kejadian itu teman-teman nanya, Fit lu pengen diurut apa ke dokter? Dengar-dengar pengobatan yang cepet tapi sakit di awal itu adalah diurut.
Tapi kalau mau lama tapi nggak sakit, jadi pelan-pelan prosesnya adalah ke dokter. Itu katanya ya, gue kan bukan expert di bidangnya. Gue hanya forward. Kalau kalian punya pendapat sendiri, coba tulis di kolom komentar. Gue bakal seneng buat baca. Gue bilang yaudah diurut deh gitu, karena gue pengen ngejar ke Sabang nih. Siapa tahu gue bisa kejar dalam 3 minggu kurang ini. Gue sembuh, gue bisa berangkat. Nah, karena gue kekeh untuk urut, akhirnya gue dibawa sama teman-teman ke Haji Naim yang ada di Cilandak, deket dari situ untungnya ya. Nah, kata-katanya juga antara urut atau ke dokter itu adalah seperti agama, jadi kayak kepercayaan masing-masing. Kalau lu percaya ke tukang urut lu sehat, insya Allah bakal sehat. Tapi kalau lu urut terpaksa, lu nggak ikhlas, itu katanya nggak bakal sembuh. Begitu pula sebaliknya ke dokter. Nah, singkat aja gue langsung ke Haji Naim dan ngantrinya lumayan juga banyak ketika udah giliran gue. Jadi gue langsung angkat kaki gue perlahan dan gue pikir bakal pakai intro dulu cuy, kayak lembut dulu atau gimana ya, maksudnya kayak opening bos. Itu kayak langsung wah pertok. Wah, jujur gue langsung teriak sakit sampai nangis. Gue nahan nangis banget, akhirnya pecah di situ. Gue malu jujur. Gue bilang udah nggak jadi. Singkat cerita lagi, gue ke rumah sakit dekat kosan gue, disuntik obat pereda nyeri dan beberapa obat dari resep dokter. Habis itu gue langsung pulang ke rumah Sentul untuk kembali bersama keluarga. Nah, jadi intinya buat teman-teman yang bingung mau ke dokter apa ke tukang urut kalau habis kecelakaan, seperti yang tadi gue bilang di awal, kayak keyakinan masing-masing ya. Jadi pun mungkin yang udah terkenal, yang udah bersertifikat, yang udah viral banget kayak Cimande gitu kan, yang di puncak Sukabumi itu kalau nggak salah ya. Ya, yang pasti jangan ke tukang refleksi, pijet, spa gitu ya, emang gak nyambung ya. Dan gue pasti juga bakal urut kok guys. Gue bakal urut insya Allah kalau udah ya mungkin seminggu lagi deh, seminggu apa 2 minggu lagi, ketika kaki gue udah enak jalan tanpa tongkat. Ini kalau ke atas kayak naik begini nggak bisa cuy, nggak bisa sama sekali ya guys. Gue minta doanya semoga gue cepet sembuh dan teman-teman juga selalu safety right. Semoga sharing video gue kali ini memberi sedikit manfaat dan reminder juga. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Kasih tahu dong di kolom komentar apa yang kalian pikirkan dari pembahasan kita kali ini. Masukan dan kritik dari kalian pastinya bakal seneng banget gue baca di kolom komentar. Dan kasih masukan juga dong nextnya ngobrol-ngobrol tentang apa lagi ya. Mohon maaf jika ada salah kata. See you. Dah, sekarang matiin kamera. Gue jalan pakai tongkat ya, si Toge. Hihi Toge. Bye bye.